Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwasanya beberapa orang saleh tatkala mereka tawaf di Baitullah, yaitu di Mekkah Al-Mukarramah, di Ka'bah, mereka melihat seorang yang sedang bersujud dan mengatakan, "Ya Allah, wahai Tuhanku, apa yang Kau lakukan kepada hamba-Mu yang jauh daripada rahmat-Mu ini?" Setiap mereka bertawaf, mereka bertemu orang tersebut masih dalam keadaan sujud dan selalu mengatakan hal yang dikatakannya tadi. Kemudian setelah selesai tawaf 7 kali, orang itu selesai juga dalam sujudnya. Kemudian dihampirilah orang tersebut, kemudian ditanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau selalu bersujud di hadapan Ka'bah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau ucapkan kata-kata yang telah engkau ucapkan tadi?" Akhirnya si orang tersebut bercerita, "Wahai rombongan orang-orang yang saleh," dia bilang, "saya ini adalah salah satu pejuang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu pemimpin kami memerintahkan kami untuk menyerang negeri Romawi. Kemudian tatkala kami berangkat, kami waktu itu diutus oleh pemimpin kami 10 orang penunggang kuda, diantaranya aku ini. Kemudian tatkala kami melewati padang pasir, kami melihat 60 orang daripada orang-orang Romawi. Kemudian kami kepung mereka, kami tahan, kemudian kami bawa ke pemimpin kami. Kemudian kami diperintahkan lagi untuk pergi menyerang kota Romawi. Tatkala itu kami 10 orang juga, kami berkendara dengan kuda dan kami diperintahkan untuk mengintai mereka. Tatkala di perjalanan di padang pasir, kami melihat ada 600 tentara Romawi yang sudah siap sedia menyambut kami. Akhirnya kami tertangkap. Setelah kami ditangkap, kami dibawa ke negeri Romawi. Kemudian kami ditahan, kami menjadi tawanan mereka. Kami dimasukkan ke penjara. Suatu hari kami dipanggil oleh raja mereka. Kemudian raja mereka mengumumkan bahwasannya kami 10 orang muslim ini dibunuh. Karena raja mendengar bahwasannya 60 tawanan daripada orang Romawi tadi dibunuh oleh kaum muslimin. Maka dari itu dia ingin balas dendam dan membunuh kami semuanya yang jumlahnya 10 orang. Kemudian kami dihadapkan atau dihadirkan di lapangan di hadapan raja tadi. Si raja menyuruh mereka ditutup kepalanya semuanya. Kemudian satu-satu di antara kami dibunuh oleh mereka. 1 orang dibunuh, 2 orang dibunuh. Kemudian penasehat raja mengatakan, "Wahai raja, jangan engkau tutup kepala mereka, biarkan mereka melihat apa yang terjadi kepada kawan-kawan mereka, biar mereka merasakan khawatir
Biar mereka merasakan takut dengan apa yang kami lakukan kepada mereka. Akhirnya dibukalah satu persatu tutup kepala tawanan daripada orang muslim tadi. Kemudian setelah dibuka, aku melihat kepada penasehat raja tersebut, dia menggunakan pakaian daripada sutra dan menggunakan perhiasan-perhiasan daripada emas. Tadinya orang tersebut muslim, tapi dia kemudian murtad, berpindah agama, naudzubillah. Dan aku tidak bisa berbicara atau negosiasi dengan dirinya. Kemudian setelah aku putus asa, aku melihat ke langit. Tatkala aku melihat ke langit, apa yang terjadi? Aku melihat para bidadari-bidadari turun dengan membawa nampan yang diisi dengan kain-kain terbuat daripada sutra. 10 bidadari turun menyambut roh para syuhada yang dibunuh oleh Raja Romawi tersebut. Satu orang tadi telah dibunuh, turun salah seorang bidadari, mengambil rohnya, membawanya di atas nampan, kemudian naik ke langit dan membuka pintu langit, ya, kemudian menghilang. Begitu seterusnya, 1, 2, 3, sampai 9 orang. Tatkala giliranku, tiba giliranku, penasehat raja ini mengatakan kepada si raja, "Wahai raja, kalau kita bunuh semua, tidak ada yang mengabari kepada orang muslim lainnya. Biarkan dia hidup, biar dia sampaikan apa yang terjadi kepada sahabat-sahabat mereka." Akhirnya aku dilepaskan oleh Allah, oleh raja tersebut. Kemudian aku kembali kepada gerombolan atau kelompok kami orang muslim, dan aku ceritakan semuanya kepada pemimpin kami. Inilah sebetulnya aku mendapatkan kedudukan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa yang dilakukan oleh penasehat raja tersebut, aku tidak mendapatkan pahala syahid, dan aku menyesal atas hal itu semuanya. Sehingga aku tatkala aku sujud selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa Engkau takdirkan aku dalam keadaan jauh daripada rahmat-Mu? Aku tidak mendapatkan pahala syahid, bahkan aku hidup sia-sia, ya Allah. Aku ingin mendapatkan pahala syahid." Akhirnya kaum salihin tadi setelah mendengar cerita prajurit daripada pemimpin muslimin tadi, mereka katakan, "Janganlah kamu putus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya syahid. Banyak jalan-jalan lain yang bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan bisa mendapatkan itu semuanya." Dan orang itu tersadar, kemudian dia beribadah dengan giatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua waktu dan tenaganya dia curahkan hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada kisah itu semuanya, ya. Semoga kita dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya, insya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid, karena orang yang mati dalam keadaan syahid, dia akan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.